Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share latihan soal dan juga pembahasan juga materi untuk pengetahuan kuantitatif submateri dari UTBK SNBT tahun 2025 untuk materi statistika. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share untuk materi dan juga latihan soal persiapan UTBK SNBT tahun 2025 untuk subtes matematika kuantitatif. Yang pertama ada statistika. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman ya. Sebelum ke latihan soal, di sini ada sekilas materi. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data, pertama ada rata-rata. Untuk rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk statistika, ingat ada dua jenis data. Pertama ada data tunggal dan juga yang kedua ada data kelompok. Untuk data tunggal, teman-teman cukup menggunakan rumus ini, yaitu rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data dari data yang tersedia dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi X bar ini tinggal kita jumlahkan ya, X1, X2, X3 sampai Xn dibagi dengan N atau jumlah datanya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mendapatkan rumus dalam bentuk data kelompok, maka harus mencari dulu FI-nya. Lalu nyari juga XI-nya. Nah, XI ini adalah titik tengah dari kelas interval yang disediakan di dalam data kelompok. Untuk rumusnya, mencari rata-rata FI kali XI ditambah Fn ya, sampai Fn kali Xn dibagi dengan banyaknya frekuensi dari data tersebut. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Ini yang paling mudah ya di ukuran pemusatan data. Modus ini adalah kita harus melihat data yang paling banyak. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah misalnya nih, ini ada data nih, ada 5, 4, 6, 7, 6, 6, 6, 1. Sehingga sudah pasti modus atau nilai yang sering munculnya adalah angka 6. Karena di sini angka 6 ada 1, 2, 3, 4 kali muncul. Seperti itu ya. Nah, adapun ini data dalam bentuk data tunggal seperti ini. Lalu kalau teman-teman dapat data dalam bentuk kelompok, maka menggunakan rumus ini. MO atau modus sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawahnya ditambah P. P ini adalah panjang kelas dari data kelompok tersebut dikalikan D1 dibagi D1 tambah D2. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang sesudahnya. Nah, nanti kita akan langsung ke contoh soalnya ya, dan juga tentunya pembahasannya. Oh ya, sebelum aku lanjut, untuk statistika ini aku buat dalam 3 video. Jadi ada materi, kilas materi, dan soal atau latihan soal beserta pembahasannya. Jadi ada 3 part video. Nah, masing-masing part video itu berisi beberapa soal. Jadi nggak cuma satu ya. Lalu yang ketiga ada median. Nah, median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Intinya, median ini adalah nilai tengah. Kalau misalkan ada 11 data, misalkan ada 11 data nih teman-teman. Ada 11 data, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 data. Berarti di sini ada 5 data, di sini juga ada 5 data. Jadi kita bagi 2 datanya, maka tengah-tengahnya ini adalah mediannya. Gitu ya. Makanya median itu disebut dengan nilai tengah juga gitu. Nah, untuk data ganjil, maka mediannya cukup seperti ini ya. N tambah 1 dibagi 2. Ini untuk berlaku data tunggal. Kalau misalnya untuk data genap, justru N dulu dibagi 2 gitu ya, ditambah N bagi 2 tambah 1. Jadi intinya kayak ini nih, ini dia masuknya kan data ganjil. Jadi kita langsung
pilih aja yang tengahnya. Tapi kalau misalnya di sininya ada 10 data, maka nanti kita pilih angka ke-5 dan ke-6, terus kita bagi 2. Seperti itu ya. Nanti kita akan langsung ke latihan soal dan pembahasannya. Nah, adapun untuk data berkelompok di sini, untuk rumusnya, median itu sama dengan tepi bawah kelas dari si median ditambah panjang kelas dikali dengan N atau banyaknya data dibagi 2 dikurangi FM. FM ini jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas mediannya berapa, dibagi dengan F kecil M gitu ya. Ini frekuensi kelas di mediannya. Oke, itu dia teman-teman untuk sekilas materi tentang statistikanya. Satu, untuk materi dan latihan soal statistika. Diberikan diagram di bawah ini menunjukkan data pendaftaran mobil dan total kendaraan selama 4 bulan pertama dari tahun 2008 di suatu negara. Nah, untuk jumlahnya ini ingat ya, ini dalam ribuan teman-teman. Nah, lalu di sini yang ditanyakan persentase kenaikan pendaftaran mobil. Nih, pendaftaran mobil. Nah, jadi di sini yang akan kita lihat adalah untuk pendaftaran mobil dari Maret sampai dengan April 2008. Berarti kita langsung lihat ini aja nih, dua data ini. Maret sama April ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, untuk Maret sama April, mobil itu yang ini nih, yang putih ya, bukan yang hitam nih. Hati-hati, di sini ini total kendaraannya. Lalu kalau untuk mobil nih, yang warna putih. Nah, kita lihat nih, Maret sampai April. Untuk mencari persentase kenaikan, maka persentase kenaikan kita tinggal mengurangi saja jumlah dari yang April, karena kan naik itu ya dari Maret ke April, berarti kita kurangin aja yang April dikurangi yang Maret, lalu dibagi dengan jumlah kendaraan di bulan Maret. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat nih, bulan April berapa mobil? Ada 30 dalam satuan ribu ya. Berarti di sini ada 30.000 dikurangi bulan Maret ini ada di 20 dalam ribuan. Berarti 20.000 dibagi dengan si Maret tadi 20.000. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk persentase, maka kita kalikan aja 100%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal kita kurangi. 30.000 dikurangi 20.000 yaitu 10.000. Dibagi, di bawahnya masih ada 20.000 dikali 100%. Sama dengan berapa? Ini kita bagi dulu, coret nolnya 4, atas bawah juga coret nolnya 4. Sisa 1/2 dikali 100%. 100 bisa dibagi 2 dapat berapa? 50. Maka persentasenya adalah 50%. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban statistika untuk nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, median dan rata-rata dari data 6, 5, 9, 7, 8, 4, 4, 10, 12, 2, dan 11 berturut-turut adalah. Nah, di soal ini yang ditanyakan ada dua hal ya. Yang pertama ada median dan juga ada rata-rata. Oke, untuk menjawab median dan rata-rata, pertama-tama kita harus mengurutkan dulu bilangan yang tertera ini, teman-teman. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan datanya. Oke, kita urutkan. Caranya gimana? Dari yang terkecil, berapa nih? Ada 2. Kita tulis 2. Lalu setelah 2, yang paling kecil ada 4. 4-nya 2 kali. 1, 2. Lalu kita cari lagi ada angka 5. Yang terkecilnya lagi ada 6. Lalu ada 7. Lalu ada 8. Selanjutnya ada 9. Ada 10, 11, 12. 10,
11, 12. Nah, yang ditanyakan pertama adalah median. Median itu tadi sudah dibahas di materi ya, bahwa median itu adalah nilai tengahnya dari data. Nilai tengah. Nah, kita hitung nih ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 data, berarti data ke berapa? Ke 6-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini segini data. Ini dari sini ke sini juga 5 ya. Berarti nilai tengahnya adalah yang ini, yaitu 7. Nah, berarti A, B, C ini sudah pasti salah. Karena dia bukan 7, sisa D sama E. Seperti itu ya untuk menjawabnya. Nah, sekarang yang dicari adalah selanjutnya apa? Rata-rata. Nah, sekarang median udah dapet nih. Mediannya adalah 7. Sedangkan selanjutnya yang kita cari adalah rata-ratanya. Rata-ratanya kita jumlahkan semuanya, data ini dibagi jumlah datanya. Berarti kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 dibagi banyak datanya ada berapa? 11. Nah, kita jumlahkan semuanya ini. Ternyata kita jumlahkan jumlah seluruhnya ada 78. 2 tambah 4, 6 tambah 4, 10, terus jadi 78. Dibagi 11 dapat berapa? 7,09. Maka jawabannya adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3. Di sini disediakan nilai ujian biologi diberikan dalam tabel berikut. Nah, hati-hati, ini bentuknya datanya sebenarnya data tunggal ya, bukan kelompok. Jadi hati-hati terkecoh teman-teman. Nah, untuk nilai-nilainya mulai dari 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lalu di sini frekuensinya ada 3, 5, 3, 6, 2, 1. Yang dinyatakan remedial di sini adalah nilai siswa yang lebih kecil dari rata-rata ditambah 5. Maka banyaknya siswa yang tuntas adalah. Untuk menjawab tipe soal nomor 3 ini, pertama teman-teman kalikan dulu ya. Nilai dengan jumlah frekuensinya. Ini kalikan aja nih. 50 kali 3 dapat 150. 60 kali 5, 300. 70 kali 3, 210. 80 kali 6, 480, 90 kali 2, 180, 100 kali 1, 100. Lalu teman-teman jumlahkan semuanya nih. Untuk mencari apa? Rata-ratanya terlebih dahulu. Dijumlahkan ini dapat 1420. Lalu untuk frekuensinya kita jumlahkan. Nah, kita tambahkan 3 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Jumlahnya adalah 20. Pertama, kita akan cari dulu adalah rata-ratanya. Untuk nyari rata-rata tinggal kita bagi nih, yang tadi sudah kita kalikan nilai dengan frekuensinya, yaitu ada 1420 dibagi dengan jumlah data yaitu 20. Dapatlah 71. 71 ini adalah rata-rata. Nah, di sini yang dinyatakan remedial adalah kalau nilai siswanya lebih kecil dari rata-rata, yaitu 71. Nih, berarti kasus yang ini, yaitu 71 katanya, ditambah 5. Tambah 5. Berarti berapa? 76. Nah, kalau dia nilainya lebih kecil dari 76, berarti dia harus di remedial. Nah, berarti yang 76 tuh yang mana? Dari sini ke sini nih. Karena 80 ini sudah lebih dari 76, maka tidak di remedial. Nah, yang tuntas itu ada berapa? Kita tambahin 6, tambah 2, 8, ditambah 1 jadi 9. Gitu ya. Nah, berarti banyak yang tuntas, 6 tambah 2 tambah 1 yaitu 9 orang siswa. Maka jawabannya yang benar adalah yang
E. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4 untuk materi dan latihan soal statistika. Nilai rata-rata hitung ujian bahasa Indonesia dari 29 siswa adalah 35. Nah, jadi di sini ada nilai rata-rata dari 29 siswa adalah 35. Nah, kita langsung aja buat rata-rata dari 29 siswa adalah 35. Selanjutnya kita baca lagi. Jika nilai Ahmad seorang siswa lainnya lalu jadi digabungkan. Berarti tambah berapa nih? Tambah 1 orang. Jadi yang tadinya 29 ditambah sama Ahmad dengan kelompok tersebut gitu ya, maka nilai rata-rata hitungnya jadi 30 siswa itu 36. Berarti yang kedua, X bar 30 orang setelah ditambah 1 nilai Ahmad jadi 36. Nah, yang ditanyakan berapa nilai Ahmad itu? Sehingga ketika ditambahkan menjadi rata-ratanya 36. Nah, caranya teman-teman ini mudah sekali ya. Teman-teman kalikan saja jumlah data atau jumlah orang ya. Di sini ada 29 orang kali rata-ratanya. Jadi 29 dikali 35. Teman-teman kalikan 29 dikali 35 dapat 1015. Selanjutnya untuk 30 orang siswa dengan rata-rata 36 juga sama kita kalikan. 30 dikali 36. Dapat 1080. Nah, yang ditanyakan adalah nilai Ahmad. Berarti nilai Ahmad ini tinggal kita kurangi. Rata-rata atau jumlah keseluruhan untuk 30 orang 1080 kita kurangkan dengan yang sebelum nilai Ahmad digabung yaitu 1015. Kita kurangi maka dapatlah 65. Maka nilai Ahmad ini adalah 65. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5, pendapatan rata-rata karyawan suatu perusahaan 300.000 per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria 320.000 dan karyawan wanita adalah 285.000, maka perbandingan jumlah karyawan pria dengan karyawan wanita adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama, kita tulis dulu yang dinyatakan di soal yaitu rata-ratanya keseluruhan gaji itu adalah 300.000 per bulan. Berarti rata-rata gajinya adalah 300.000 per bulan. Selanjutnya di sini ada karyawan pria nih. Karyawan pria kita misalkan adalah P dengan rata-ratanya adalah 320.000. Sedangkan untuk wanita atau kita inisialkan W, di sini adalah 285.000. Untuk mencari tahu perbandingan jumlah pria dan wanita, maka kita harus mencari nih. Di sini kan digabung ya, yaitu pria ditambah wanita, baru dapatlah rata-rata keseluruhan 300.000. Nah, berarti pria ditambah wanita yaitu 300.000 sama dengan, ini kan jumlah dari pria sama wanitanya. Prianya 320.000 untuk P, ditambah yang W-nya atau wanita 285.000 untuk W. Selanjutnya gimana? Kita kalikan. P kali 300 jadi 300.000 P. Begitupun dengan W-nya. W dikalikan 300, 300.000 W. Setelah itu kita tulis lagi yang ini, 320.000 untuk P tambah 285.000 untuk W. Setelah itu, kita kumpulkan mana yang ada P sama yang ada W-nya. Yang W di sini kita kumpulkan 300.000 W. Yang ini kita kekirikan jadi kurang
285.000 W sama dengan, nah yang ini, yang P kita ke kanan kan, 320.000 di sini P dikurangi yang ini dari sini 300 P. 300.000 dari P. Selanjutnya kita kurangi 300.000 W dikurangi 285.000 W. Dapat berapa? Dapat 15.000 W. Sama dengan 320.000 P dikurangi 300.000 P. Dapat 20.000 P. Selanjutnya kita bagi saja nolnya. Kita hilangkan nih. Kiri 3, kanan 3. Berarti sisa 15 untuk W dan 20 untuk P. Selanjutnya, masing-masing kita bagi atau sederhanakan. Kita bagi 5. 15 bagi 5 dapat 3W dan 20 bagi 5 dapat 4P. Nah, perbandingan untuk karyawan pria dengan karyawan wanita, yaitu 3:4 ya. Karena kalau kita bandingkan kan, pria banding wanita sama dengan 3:4. Jadi disilang gitu teman-teman. Maka jawabannya adalah yang A ya. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Nomor 6, median dari data di bawah ini adalah. Nah, ini masih dalam data berbentuk data tunggal ya teman-teman. Jadi ini untuk nilai-nilainya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk frekuensinya ada di bawah. Nah, untuk mencari median ini adalah nilai tengah. Sehingga yang harus kita cari adalah berapa frekuensinya. Maka kita jumlahkan dulu. 4 tambah 8, 12, tambah 13, 25. 25 ditambah 9, 34. 34 tambah 5, 39, tambah 1. Berarti frekuensinya ada 40. Nah, berarti untuk nilai tengahnya ini berada di nilai ke 20 ditambah 21 dibagi 2 gitu ya. 20, 21 ini nilainya, bukan angkanya kita tambahkan ya. Nah, untuk data dari nilai ini, maka teman-teman harus hitung nih. Dari sini sampai mana data ke 20 dan 21. Nah, jawabannya apa ya teman-teman? Boleh tulis di komentar. Itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Thank you udah nonton dan dadah!